pertemuan kami yang pertama. Dan karena ini tidak pernah mengajarkan PKN. Alhamdulillah si Bu Mayu sudah biasa ngajar PKN. Ya, untuk itu tolong simak perhatikan untuk materi daripada kalian pada pagi hari ini, yaitu dinamika nilai-nilai daripada Pancasila. Oke, seperti kalian ketahui bahwa Pancasila itu adalah terlahirkan pada tanggal 1 Juni tahun 1945, di mana disusun oleh beliau, sang proklamator kita. Siapakah beliau? Ada yang tahu sang proklamator Republik Indonesia? Iya, tidak lain adalah ada dalam hati kalian masing-masing, karena saya nggak bisa dengar, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Tulisannya Soekarno, jangan dibaca Soekartoke, Soekarno, di mana beliau adalah merupakan pencetus yang di mana pada tanggal 1 Juni 1945 itu adalah disahkan. Hadir, Pak. Perlu kalian, ya hadir, ya. Alhamdulillah ada tambahan. Hadir, Pak. Masuk. Haji, ya, Haji Pangestu baru masuk. Ya, oke, Ji, selamat mengikuti. Oke, Pak Guru hari ini sangat senang sekali karena didampingi oleh dua bidadari tentang hakikat daripada nilai-nilai daripada Pancasila. Gimana? Tadi sudah dijelaskan. Sekarang mau Pancasila. Oke, catatannya. Ada pertanyaan. Oke, saya lanjutkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu adalah merupakan satu pencerminan dari hati sanubari, dari perilaku, dari karakteristik bangsa Indonesia. Meskipun saat itu belum ada Pancasila, bangsa kita itu adalah sudah mencerminkan Pancasilais. Satu misal, ya, zaman dahulu kala, pada zaman batu, bangsa kita jiwa, akan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Padahal masih zaman batu, zaman bekuk. Tapi bangsa kita sudah mengenal daripada paham ketuhanan, yaitu dalam keyakinan, kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Padahal saat itu adalah belum ada penyebaran agama Islam di Indonesia, tapi bangsa kita sudah punya paham akan daripada ketuhanan. Kemudian jiwa-jiwa daripada toleransi, jiwa-jiwa sesuai dengan sila yang kedua juga sudah tercerminkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka sudah biasa membagikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Misal tergugahnya daripada nilai-nilai daripada toleransi ketika saudaranya sedang membangun rumah, buka kaki atau pondasi, itu adalah sudah biasa tercermin untuk membantu daripada mereka, meringankan. Apalagi pada zaman dahulu yang bangsa kita hidupnya masih mengembara dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Di mana ada mangsa, di mana ada makanan, di sanalah mereka hidup bergotong royong, pindah tempat, membawa segala sesuatu yang diperlukan untuk bekal hidup di lokasi yang baru, yang di mana di sana itu ada kehidupan, ada sumber makan, ada sumber kehidupan, bergotong royong. Jadi itu sudah terbudayakan sejak nenek moyang kita. Pun dengan nilai-nilai daripada sila ketiga, yaitu sila persatuan, ukhuwah, itu sudah tertanamkan sejak zaman dahulu, bahwa persatuan itu adalah merupakan satu bentuk dasar yang harus dibudayakan.
Sehingga kita ambil satu contoh, ketika kita bersatu menjadi kuat. Tetapi ketika persatuan itu adalah melemah, maka kita pun akan menjadi lemah pula. Satu contoh, digdayanya daripada kerajaan-kerajaan Indonesia tempo dulu, seperti Majapahit, Sriwijaya, itu adalah sangat ditakuti oleh negara-negara lain, oleh kerajaan-kerajaan lain. Namun karena satu kelengahan bangsa kita, egoisme, chauvinisme, mementingkan daerahnya sendiri. Dan ini ternyata kelemahannya diketahui oleh sang penjajah Walanda alias Belanda yang ada di Indonesia. Sehingga atas kelemahan yang diketahui oleh Belanda, maka bangsa kita oleh Belanda diadu domba. Diterapkanlah politik divide et imperanya. Ternyata ini juga sampai saat ini kadang-kala masih bisa menular, menurun pada kita. Kita nggak tahu permasalahannya, hanya lewat omongan. Kita kemudian ikut-ikutan, tawuran, ikut-ikutan mempercayai daripada orang tersebut adalah melakukan tindak yang asusila, tindak-tindak korupsi dan lain sebagainya. Padahal kita nggak mengetahui tentang daripada bukti mereka melakukan daripada tindak kejahatannya. Tetapi atas daripada lisan, omongan, ucapan daripada orang lain, kita kemudian terbawa, kemudian marah, kemudian melakukan demonstrasi dan lain sebagainya. Padahal kita nggak tahu apa-apa. Nah ini yang perlu dijaga, jangan sampai kita masih mudah terombang-ambing, terpengaruh oleh daripada yang namanya daripada adu domba. Karena adu domba itu adalah dulu pernah dialami oleh bangsa kita, dan hasilnya bangsa kita yang dulu dianggap kuat, ternyata ketika melawan penjajah kerap kali mengalami daripada kekalahan. Karena egoismenya. Kita bisa melihat bahwa sapu lidi, kalau sendirian lidi itu tentunya mustahil bisa membersihkan sampah yang ada di halaman kita. Namun ketika lidi yang kecil itu disatukan, ternyata mampu memberantas, mampu membersihkan kotoran yang ada di halaman kita, di belakang rumah kita, dan lain sebagainya. Sama hal dan bangsa kita, bangsa Indonesia. Ketika itulah tersadari oleh bangsa kita, ternyata bangsa kita ketika egoisme itulah diutamakan bahwa saya hebat, kemudian melakukan perlawanan terhadap penjajah, namun kemudian terjadi kekalahan, dipukul mundur oleh daripada Belanda, kemudian tersadarkan mereka, kemudian timbullah suatu yang namanya kebangkitan nasional. Sadar, ternyata kita lemah kalau kita melakukan penyerangan pribadi satu kerajaan terhadap Belanda. Maka timbullah daripada kebangkitan nasional. Timbullah rasa persatuan yang pada puncaknya kamu sekalian adalah mengenal tentang apa yang terjadi pada tanggal 28 Oktober. Ya, pada tahun 1928 yang dikenal dengan Ikrar Pemuda atau Sumpah Pemuda. Iya, bahwa dalam Sumpah Pemuda kalian mengetahui ada satu pernyataan, satu, kami putra dan putri Indonesia. Ya. Berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Sehingga dengan Sumpah Pemuda itulah menumbuhkan nilai persatuan. Dan yang kemudian membekali diri, terlahirlah daripada Pancasila yang ketiga, yaitu sila
persatuan. Iya, Pak Bel. Di mana dengan bersatu kita menjadi kuat. Ya, ada satu peribahasa, bersatu kita padu, bercerai kawin lagi. Oh, salah. Iya, kalau bercerai kawin lagi kesenangan Pak Lebene. Iya, kata Pak Lebene jangan nyindir gitu. Ya, alhamdulillah. Insya Allah tidak. Kalau bersatu kita padu, bercerai pasti Kita runtuh. pasti hancur. Nah, ini menumbuh kembangkan daripada nilai persatuan dengan pengalaman ketika kita mementingkan daerahnya yang dengan sukuisme, ternyata itu adalah sangat menghancurkan daripada dirinya sendiri. Maka kita dikenalkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetap harus satu jua. Tidak boleh kita merasa yang paling. Inilah yang kemudian timbulnya berbagai macam bentrok di Indonesia, ya seperti di Toli-Toli di Sulawesi, kemudian di Mesuji di Sumatera Selatan, itu margane, ya, akibat dari mengaku dirinya yang paling. Kita harus tetap menegakkan kebijakan yang macam, tetapi adalah merupakan satu kesatuan. Oke, kembali yang keempat itu ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Itu juga merupakan cerminan bangsa kita, bangsa Indonesia sejak tempo dulu. Sejak zaman nenek moyang kita, sejak zaman batu, tadi di awal Pak Guru menyampaikan bangsa kita dulu hidup mengembara pada zaman batu. Maka ketika sumber makan hampir habis, mereka berkumpul, bermusyawarah, membicarakan tentang bagaimana kita selanjutnya untuk bisa bertahan hidup. Ada permusyawaratan, ada rapat, sehingga bisa diputuskan kita harus pindah ke tempat yang lainnya. Sehingga ketika ada berbagai macam masalah, tidak lepas daripada musyawarah. Tanpa musyawarah, masalah itu adalah tidak bisa terselesaikan. Oke, itu sila yang keempat merupakan satu tatanan daripada karakteristik bangsa Indonesia semenjak tempo. Yang kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sebuah keinginan, sebuah harapan negara menanamkan nilai-nilai keadilan. Walaupun adil itu memang susah diterapkan. Namun negara, pemerintah sudah berupaya, berusaha supaya bangsa kita itu adalah memang adil. Nah, maka oleh nenek moyang tempat dulu, untuk adil itu tentang tugas adalah dibagi tentang tugas-tugas mereka sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang pandai dengan pertukangan, mereka dianjurkan, disuruh untuk membuat segala perlengkapan. Yang ototnya kuat, mereka ditugasi untuk membawa yang berat ketika mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang dianggap mituani untuk bisa memberikan satu pemahaman, memberikan nasihat, dan lain sebagainya. Adanya satu pembagian. Nah, inilah satu keadilan. Adil itu apa? Kalian tentunya ingin tahu. Karena adil itu tidak mesti harus sama. Ya. Adil itu hakikatnya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Adil memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Jadi tidak selamanya adil itu adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan sama besarnya, tetapi adalah sesuai dengan haknya.
Satu contoh yang gampang, yang mudah. Di rumah kamu, bapak ibu kamu punya anak. Anaknya misalnya 10. Misal, ada yang anaknya sekolahnya di Pecinan, ada yang sekolahnya di Bumi Ayu. Mungkin ada anaknya yang besar yang kuliah, ada di Purwokerto, ada di Semarang, dan lain sebagainya. Pastilah uang saku, uang sangunya sama enggak? Enggak, Berbeda. beda. Yang sekolahnya di Pecinan mungkin cukup sangunya 5.000. Yang sekolahnya di Bumayu mungkin uang sakunya sampai 10.000 untuk angkotnya, untuk jajannya. Yang di luar kota lebih besar lagi. Itulah adil. Jadi adil itu memberikan sesuatu kepada Memberikan orang lain. sesuatu kepada orang lain sesuai Nah, haknya. ini sila yang kelima. Nah, pemerintah sekarang saat ini kalian tahu akibat ada daring itu adalah adanya daripada wabah COVID, bukan COVID, wabah COVID-19. Sehingga kita itu adalah semuanya terdampak. Namun, pemerintah dalam memberikan sebuah kebijakan, keadilan kepada masyarakat akibat daripada dampak COVID-19 itu tentu ada yang diprioritaskan, yang dianggap paling membutuhkan itu yang diutamakan, diusulkan lebih awal. Nanti kemudian diusulkan yang berikutnya, sehingga dalam pemberian bantuan dampak COVID, sebuah gambaran daripada pelaksanaan pengaplikasian daripada sila yang kelima itu, pemerintah ingin berbuat bijak, berbuat adil, memberikan santunan, ada yang berbentuk uang cash, ada yang berbentuk barang kebutuhan pokok sehari-hari yang nominalnya berbeda-beda. Anak sing 600, anak sing 200 apa lebih? Iya. Ada yang 200 tapi dirupakan kebutuhan sembako. Ya, dari beras sampai telur dan mungkin adalah buah-buahan. Ini tidak lain bahwa pemerintah ingin berbuat adil. Namun perlu kalian ketahui bahwa adil itu kadang memang susah diterapkan karena adanya mungkin oknum yang tidak bertanggung jawab, ya, akibat daripada ada pertalian saudara, maka lebih diutamakan. Ternyata ada orang yang memang miskin, kemudian terabaikan, terlupakan, tidak mendapatkan daripada bantuan tersebut. Nah, namun kemudian Pak Jokowi sudah menyampaikan dengan tegas, barang siapa yang tidak mendapat bantuan untuk segera melapor kepada yang berwajib, kepada RT, kemudian sampailah kepada balai desa. Mungkin juga sampai ke DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, apabila memang ia punya hak untuk mendapatkan bantuan tetapi belum bisa tersalurkan atau tidak diusulkan dan lain sebagainya. Masih banyak contoh daripada nilai-nilai daripada keadilan yang lainnya. Sehingga kalian perhatikan bahwa Pancasila ini adalah merupakan satu-satunya daripada dasar negara, satu-satunya daripada falsafah pandangan hidup atau way of life bangsa Indonesia. Pancasila adalah merupakan satu-satunya ideologi yang dipandang, yang dianggap paling pas, paling tepat. Tidak ada dasar negara yang lainnya yang di Indonesia itu untuk dijadikan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Apa tadi Pak Guru menyampaikan Pancasila sebagai dasar. Artinya Pancasila itu adalah dijadikan sebagai dasar pengaturan roda pemerintahan di Republik Indonesia. Karena dasar itu pada umumnya kalian pasti tahu punya kekuatan yang paling pokok.
kita lihat yang mudah itu adalah sebuah bangunan. Di mana sebuah bangunan bisa gedung sekolah, bisa gedung rumah, bisa gedung pertokoan. Yang paling utama itu adalah diperkokoh daripada yang kalian kenal, kalian ketahui namanya adalah pondasi. Apabila sebuah bangunan gedung pondasinya kokoh, pastilah bangunan di atasnya akan tersokong dengan kokoh, dengan kuat, tidak mudah longsor, erosi, tidak mudah rapuh dan lain sebagainya. Pun dengan sebuah negara kita, negara Indonesia, Pancasila itu adalah dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Apabila nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sudah dijadikan dasar yang dianggap kuat, dihayati, dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia. Dari sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5. Yang dimana sila dengan sila yang lainnya itulah saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pastilah negara kita, negara Indonesia akan semakin kokoh, akan semakin kuat, semakin jaya. Pancasila apabila benar-benar dipahami nilai-nilai silanya, kemudian diaplikasikan, dinyatakan dalam perilaku bangsa Indonesia. Namun apabila sebaliknya, misalnya sila 1 saja, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Satu, walaupun pahamnya itu adalah berbeda-beda. Misal kita umat Islam, betul yang paling kita anggap bahwa kitalah yang paling sesuai dengan sila 1. Ya, dasarnya adalah Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu adalah ahad. Allah itu adalah satu. Yang lam yalid walam yulad. Allah itu adalah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Qiyamu binafsihi, Allah Subhanahu wa taala. Ngadeg dewek, berdiri dengan sendirinya. Ya, sementara di agama yang lain, misalnya agama Kristen, ada namanya Tuhan Yesus Kristus yang terlahirkan dari Siti siapa ya? Siti Aisyah apa Siti Maryam ya? Siti Maryam. Ya. Iya, jadi Yesus Kristus, Isa alaihissalam dalam kitab Injil yang sekarang, Injil yang palsu. Karena Injil yang asli itu dulu sudah dibakar oleh umat Yahudi. Karena khawatir mereka akan berpindah menganut yang Esa, Tuhan yang Esa. Maka kitab yang asli dulu dibakar. Iya. Jadi dalam agama Kristen ada istilah daripada ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Kalau kita umat Islam itu mengatakan 3 ya 3. Ya. Anak bapane, anak ibune, anak-anake. Ya. Tapi mereka menganggap bahwa itu adalah 3 dalam satu kesatuan yang bulat, yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga menurut mereka itu masih termasuk daripada ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai umat Islam sudah ditanamkan jiwa toleransi, penghormatan terhadap penganut agama yang lainnya. Secara kewarganegaraan, kita tidak boleh memandang daripada penganut agama yang lain itu adalah rendah. Masalah akhirat itulah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kamu sekalian kan sudah tahu bahwa Allah itu adalah sudah menyatakan lakum dinukum waliyadin. Agamaku ya agamaku, agamamu adalah agamamu. Allah tidak memaksakan. Tapi Allah memang sudah memberitakan kepada kita umat manusia yang enggak mau takwa kepada Allah, Allah sudah sediakan satu tempat yang namanya neraka. Bagi kita itu adalah sesuatu yang na'udzubillah min dzalik. Oke. Dari yang pertama itulah
ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila semua bangsa Indonesia walaupun agamanya berbeda, itu adalah dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari, pastilah bangsa kita akan membawakan satu kedamaian. Sebab tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kedzaliman, kejahatan. Asli, ya, agama itu tidak ada yang mengajarkan kedzaliman. Namun kalau itu ada dan terjadi, itu adalah merupakan satu oknum agama dari bahasa Sanskerta. Itu tidak agama, tidak teratur. Jadi tidak tak teratur. Itu maknanya adalah teratur. Orang yang beragama hidupnya menjadi teratur. Oke, nilai sila 1 diaplikasikan oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Pastilah kehidupan menjadi damai. Walaupun agamanya berbeda, kita sudah diajarkan tadi adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetapi tetap satu jua. Agama kita bahasa Indonesia berbeda. Namun kita untuk bisa saling menghargai, menghormati satu agama dengan agama yang lainnya. Namun kita secara Islami harus bersikukuh, harus ada jiwa fanatis terhadap agama kita, bahwa agama kita adalah agama yang paling hak, agama yang paling benar, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara berbangsa, bernegara, maka memang kita nggak boleh mencibirkan, nggak boleh mengucilkan daripada agama yang lainnya, karena secara hukum agama yang disahkan di Indonesia itu memang sudah beragam. Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan yang paling bontot itu adalah namanya Konghucu. Mungkin satu ketika bisa lahir agama yang lainnya apabila itu memang sesuai dengan landasan dasar Pancasila. Oke, Pancasila dijadikan sebagai dasar. Ya, maka apabila sila 1 saja itulah dipahami, dilaksanakan, yang ada adalah bangsa kita semakin damai, semakin rukun, semakin guyup, dan seterusnya. Oke, yang selanjutnya ya, roda-roda pemerintahan. Bahwa kalian di kelas 8 sudah dikenalkan dengan lembaga-lembaga, ada lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif. Lembaga legislatif itu lembaga apa ya? Lembaga pembentuk undang-undang. Siapakah mereka? Adalah para wakil rakyat, wakil-wakil kita yang duduk baik di DPRD daerah, di kabupaten, ya namanya adalah DPRD tingkat 2, dan ada yang duduk di DPRD tingkat 1 di wilayah provinsi. Kemudian yang di pusat namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini adalah lembaga negara kita yang tugas utamanya adalah membentuk undang-undang. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar, kita juga mengenal adanya satu lembaga negara yang disebut dengan lembaga eksekutif, yaitu suatu wadah, suatu lembaga adalah yang di dalamnya adalah sebagai pelaksana undang-undang. Siapa sajakah para lembaga eksekutif itu? Adalah di antara adalah para kepala-kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur. Kemudian yang di pusat adalah presiden, wakil presiden. Di mana wakil presiden, presiden dan wakil presiden, dua orang itu adalah dibantu oleh para menterinya, oleh para pembantunya. Jadi menteri itu dipilih, diangkat oleh presiden sebagai hak prerogatifnya presiden. Kenapa dipilih oleh presiden?
Karena presiden itu adalah mengemban amanah yang begitu besar, maka beliaulah yang punya hak untuk memilih siapa-siapa yang akan menjadi pembantu beliau supaya kinerjanya menjadi nyaman, enak, klop, tidak gendeng-cereng dan lain sebagainya. Nah, ini adalah lembaga negara yang kedua. Namanya apa, Mas? Lembaga eksekutif. Lembaga pelaksana undang-undang. Yang pertama tadi lembaga pembentuk undang-undang namanya lembaga legislatif. Yang kedua namanya lembaga eksekutif, lembaga pelaksana undang-undang. Nah, agar kepala negara, kepala pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya itu adalah dalam melaksanakan tugasnya itu adalah tidak mudah menyalahgunakan kewenangan, maka didirikanlah yang namanya lembaga yudikatif, lembaga pengawas jalannya undang-undang. Ya. Nah, ini walaupun sudah didirikan lembaga pengawas undang-undang, nyata-nyata di Indonesia kadang masih saja terjadi penyimpangan, terjadi penyalahgunaan. Kalian mengenal apa itu namanya adalah KKN. KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Ya. Kalau korupsi itulah penyalahgunaan atau penggelapan kekayaan negara yang dilakukan oleh perorangan, oleh seseorang. Kamu bisa tahu banyak ditangkap tangan, bahkan itulah ketua DPR di Indonesia. Padahal DPR itu tadi adalah pembentuk undang-undang, tapi si gawe malah korupsi. Yang bikin undang-undang malah melakukan tindak penyimpangan terhadap daripada undang-undang yang sudah diajukan, yang sudah diterapkan. Nah, ini kadang masih lucu terjadi. Nah, ini adalah memang perlu adanya daripada satu pemberian sanksi supaya menjadi jerak, supaya tidak mudah kembali ditiru oleh pejabat negara yang lainnya. Oke, untuk pengawasan itu adalah didirikan daripada namanya lembaga yudikatif. DPR itu ada dua fungsi, ya, ada beberapa fungsi juga. Ada pembentuk ya sebagai pengawasan, ya. Kemudian ada MK, ada Mahkamah Konstitusi, ya. Kemudian ada DPA, Dewan Perwakilan Pertimbangan Agung, Dewan Pertimbangan Agung. Nah, kemudian pengadilan-pengadilan yang lainnya. Nah, ini adalah merupakan satu lembaga, suatu wadah yang tugasnya adalah mengawasi jalannya daripada pemerintahan supaya tidak menyimpang. Oke, ada 3 lembaga negara. Pak Guru sudah sampaikan, jelaskan. Ada lembaga legislatif, ada lembaga eksekutif, dan ada lembaga yudikatif. Nah, ini adalah dijalankan untuk bisa teraplikasikan dalam kehidupan nyata. Oke, Pancasila sebagai dasar negara itu harus dipahami betul-betul bahwa Pancasila adalah merupakan dasar pengaturan daripada negara Indonesia. Apabila itu adalah dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia, lebih-lebih adalah oleh para pejabat, oleh aparatur negara. Pancasila betul-betul dihayati kemudian ditegakkan, pastilah bangsa kita semakin maju, semakin berkembang, semakin jaya. Namun apabila masih terdengar, masih bisa kita lihat pejabat negaranya saja masih korupsi, ada operasi tangkap tangan, pejabat negara itulah
ketahuan melakukan penggelapan kekayaan negara, maka jangan harap Indonesia semakin maju, semakin jaya, semakin oke, semakin bisa menempatkan daripada keadilan bagi bangsa Indonesia. Nah, kita harapannya adalah apa yang terjadi apabila ada diketahui pejabat yang melakukan tindak daripada penyimpangan terhadap daripada tugas beliau, maka kita tetap berdoa. Mudah-mudahan mereka kemudian setelah tersandung, maka tersadari oleh mereka kembali kepada jalan yang lurus. Kata Ustadz Rosihun itulah ke jalan yang siratal mustaqim. Ya, jalan yang lurus itu jalan yang mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life. Pancasila dipandang sebagai arah untuk melakukan daripada pembangunan yang ada di Indonesia. Bahwa kita mengenal bahwa tujuan pembangunan itu yang tercantum, ada yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua dimanakah anak-anakku sekalian? Tujuan negara Indonesia yang ada di dalam pembukaan UUD 45. Alinea berapa? Halo. Alinea keempat. Oke, pintar. Alinea keempat. Alinea keempat, ya. Di mana bangsa kita itulah ingin melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ingin memajukan kesejahteraan umum. Ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, itulah tujuan bangsa Indonesia sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Itulah termaktub, tertulis, tercatat di dalam alinea yang keempat. Oke. Pancasila sebagai pandang atau cara pandang bangsa Indonesia dalam melakukan pembangunan. Nah, di mana di dalam GPHN itu disebutkan tujuan pembangunan kita adalah pembangunan nasional. Apa itu pembangunan nasional? Ya, nasional itulah menyeluruh se-Indonesia. Apa tujuan pembangunan secara nasional itu? Yaitu yang pertama membangun fisik. Yang kedua adalah membangun non-fisik. Itu nampak, kelihatan. Tapi kalau non-fisik tidak nampak, tidak kelihatan. Yang fisik contohnya, halo, ya, membangun fisik. Gedung-gedung dibangun, sekolahan dibangun, pasar dibangun, bandara dibangun, stasiun dibangun, jalan-jalan umum dibangun. Itu kelihatan. Itu membangun fisik. Ya, jadi pembangunan nasional yang pertama adalah membangun fisiknya. Segala sarana prasarana yang menunjang perekonomian meningkat, yang menunjang pendidikan meningkat, yang menunjang transportasi meningkat, itu adalah dibangun oleh negara. Ya, kita sekarang itu sudah sulit untuk melihat, walaupun sampai ke desa, jalan cilik alias gang itu sudah beraspal, sudah dicor, sudah dipaving. Nah, ini adalah tidak lain bahwa fisik, sarana prasarana yang ada di lingkungan kita itu pemerintah sudah berupaya memberikan satu bantuan untuk dilakukan pembangunan. Tidak lain adalah untuk kenyamanan, kelancaran perekonomian, kelancaran pendidikan, kelancaran daripada transportasi dan lain sebagainya.
sekolah-sekolah dibangun. Sekolah-sekolah mendapat daripada bantuan baik pusat maupun bantuan daripada daerah. Tinggal kita mengajukan untuk bisa mendapatkan daripada bantuan. Tadi pasar dibangun, gedung-gedung dibangun, jembatan penunjang penghubung satu tempat dan tempat yang lainnya seperti Jawa Madura itu dibangun. Ya, itu di Jawa Madura itu kurang lebih 16 km jembatan panjangnya. Ya. Yang sedang direncanakan oleh pemerintah kita itu adalah pembangunan jalan tol Tegal Cilacap. Kemudian ada waduk, ya, waduk yang akan dibangun di daerah Pasundan, ya, di daerah Bambayang ke utara. Jadi secara fisik dibangunlah daripada tempat-tempat tidak lain adalah sebagai penunjang perakhiran pendidikan dan lain sebagainya. Namun jangan lupa ya, bahwa dalam pembangunan nasional bentuk bangunan yang kedua inilah justru yang lebih utama, lebih penting. Kalau tadi adalah membangun fisik, membangun non fisik. Apa itu non fisik? Sesuatu yang tidak nampak bagi bahasa Indonesia. Apa itu? Mental, jiwa, karakter bangsa Indonesia. Misalnya saja, ya, dulu jembatan Suramadu baru diresmikan oleh SBY, oleh Presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi seminggu kemudian lampu-lampu jembatan banyak dilakukan pencurian, habis. Baut-baut penguat jembatan pada hilang. Nah ini, bagaimana kalau itu dibiarkan hancur roboh? Banyak mudah terjadi kecelakaan di jembatan Suramadu karena gelapnya. Mengapa? Karena non fisik, karena mental, karena jiwa, karena karakter bangsa kita tidak terbangun mentalnya. Tidak mengetahui bahwa itu betapa keburukan terhadap daripada orang lain. Yang ada dalam benaknya, yang ada dalam pikirannya, bagaimana saya bisa mendapatkan lampu jembatan sebanyak mungkin untuk kemudian dijual untuk kepuasan dirinya. Hal itu adalah pencurian, tindak kriminal, tindak kejahatan. Pun kalian apabila sudah dibangun fisiknya, sekolah sudah dibangun, sekarang sudah dicat lagi, kemudian di atas itu sudah ada penadah erjan, namanya apa itu, empang-empang samping. Oke, sekolah sudah dicat lagi, tetapi apabila mentalmu, mental siswanya tidak ikut dibangun, nanti yang ada adalah tangan-tangan jahil. Angger anak sepidol, anak tip petangane gatel. Kenapa? Tembok isinya lope-lope. Ya, tembok isinya tulisan, ya, kenangan Pak. Saya bentar lagi akan meninggalkan sekolah kok. Ya, nah kan itu yang dimaksud dengan kalian itulah meninggalkan kenangan. Tinggalkanlah kenangan yang baik. Apa yang sudah ada, sudah terbangun, sudah diset, itu jagalah. Lingkungan itu adalah merupakan satu cagar hidup kita. Kalau kelas kita itulah bersih, maka pola pikir kita menjadi bersih, menjadi sehat. Tetapi apabila tembok isinya coretan dan coretannya naudzubillah min dzalik. Anak I love you, anak lope-lope, anak aku cinta padamu, ya, anak gambar godong marune dan lain sebagainya, tidak kenalah. Itu tidak mencerminkan anak sekolahan, tidak mencerminkan anak yang terbelajar. Nah, makanya ya bahwa tujuan nasional kita, tujuan nasional bangsa Indonesia yang termaktub dalam GBHN
garis-garis besar haluan negara adalah ingin membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu membangun fisik, dan yang kedua adalah membangun mental, jiwa, karakter bangsa Indonesia. Fisik dibangun, mental juga dibangun, Pak, insya Allah. Apa yang sudah dibangun fisik, maka akan lestari, akan terjaga, akan dalam tengah waktu yang lama bisa kita pergunakan. Tetapi apabila di sini dibangun, di sini dilakukan pengrusakan, maka sarana prasarana yang menunjang dalam dunia pendidikan, kelancaran perekonomian dan lain sebagainya, maka sudah tidak bisa lagi kita pergunakan. Maka betapa pentingnya membangun daripada mental jiwa bangsa Indonesia. Maka hati-hatilah kalian dalam pergaulan, jangan sampai merusak mental kalian. Oke, itu adalah tujuan negara Indonesia seperti yang termaktub dalam garis-garis besar haluan negara, membangun manusia Indonesia seutuhnya. Pun dengan para wakil rakyat kita yang ada dalam lembaga DPRD, lembaga DPR, apabila pejabatnya terbangun mentalnya, maka insya Allah bangsa kita Indonesia, negara Indonesia akan subur, makmur, loh, jinawi. Bangsa kita, negara kita terkenal dengan agrarianya, dengan pertaniannya. Apabila tidak dilakukan satu korupsi, akibat daripada jiwanya tidak terbangun, maka yang ada adalah keadilan akan dapat terwujudkan. Tetapi kalau wakil rakyat kita masih punya jiwa aji mumpung, pastilah yang ada berupaya melakukan tindak pengkayaan diri, ya, melakukan penggelapan kekayaan negara, penyalahgunaan kewenangan dan lain sebagainya. Oke, kemudian Pancasila dijadikan sebagai ideologi, ide, logos. Ide itu adalah gagasan, pendapat, hasil pemikiran. Ide, logos, ya, itu adalah merupakan satu pengetahuan. Jadi Pancasila dijadikan sebagai ideologi. Pancasila itulah dijadikan sebagai satu-satunya ide, gagasan yang dipandang paling benar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Tempo dulu para pendiri negara Indonesia ingin menjadikan negara kita itulah negara Islam. Contoh pada hasil Panitia 9, ya. Sila pertama masih berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan seluruh syariat Islam. Jadi kalimatnya itu adalah rancu, kalimatnya rancu. Disebut dengan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi setelah koma dengan melaksanakan seluruh syariat Islam. Maka ini langsung diprotes oleh non-muslim. Mereka mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila sila 1 itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan seluruh syariat Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa Pancasila itulah dianggap, dipandang satu-satunya ideologi yang dianggap paling pas, paling tepat. Tidak ada ideologi lainnya. Sekarang itu kalian mungkin melihat televisi, Pancasila akan dirubah menjadi Trisila, menjadi 3 dasar. Bahkan Pancasila digegerkan akan dirubah menjadi Eka Sila, 1 dasar. Maka kontan itu mendapatkan protes dari bangsa Indonesia. Bagaimana dulu perjuangan lahirnya daripada sebuah dasar, pandangan, dan ideologi yang kita kenal dengan Pancasila itu adalah melalui proses yang begitu panjang. Dan Pancasila itulah merupakan satu cerminan bagi bangsa
Indonesia. Terlahir dari watak karakter bangsa kita Indonesia, bukan dari bangsa lainnya. Pancasila terlahir dari karakteristik watak bangsa Indonesia. Kemudian di tahun 65 kalian mengenal adanya daripada G30 SPKI. Satu kisah terjadi ya pada tanggal 30 September. Gerakan PKI. Yang tujuan utama PKI itu adalah ingin menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunisme. Nah, sekarang di era globalisasi juga masuknya benih-benih, bintik-bintik yang akan ada satu indikasi terjadinya daripada penghilangan daripada misal KTP, nggak usah pakai agamanya apa, jadi nggak ada identitas nama, tempat lahir, kemudian agama itu dihapuskan. Nah, ini menunjukkan adanya satu indikasi nilai-nilai ketuhanan di Indonesia akan dihapuskan. Ini harus kita protes, harus kita jaga jangan sampai nilai ketuhanan itu telah terhapuskan dalam kehidupan nyata bangsa Indonesia. Maka kembali, Bapak, Pancasila itulah dipandang satu-satunya ideologi, satu-satunya gagasan yang dianggap paling benar dijadikan sebagai dasar untuk daripada berkehidupan berkebangsaan negara Republik Indonesia. Apabila Pancasila tidak ada, ya, apabila Pancasila telah tergantikan, itu menunjukkan Indonesia telah tiada. Naudzubillah min dzalik. Bahwa kita harus menjaga Pancasila sampai dalam ujung maut pun kita harus bisa bersama-sama memperjuangkan bahwa Pancasila dipandang satu-satunya daripada ideologi, tidak bisa tergantikan oleh ideologi yang lainnya. Oke, demikian untuk daripada penyampaian materi tentang hakikat daripada nilai-nilai daripada Pancasila. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Apabila tidak ada, nanti Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Halo? Ada yang ingin bertanya? Sayang? Ya, Sarah kemana ini? Sarah nggak kelihatan. Imam? Bagas? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, tolong siapkan pulpen. Ya. Kedengeran? Ya. Tolong siapkan pulpen. Nanti dulu. Ulang, Pak. Ulang. Enggak ada ulangan, adanya pertanyaan. Waktunya itu sedang. Yang bingung ditanyakan. Dari Ya, silakan. lembaga legislatif, Pak. Ya, oke, siapkan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan. Ya, oke. Tuliskan. Ya, bahwa yang pertama, ya pulpennya disiapkan. Ya. Oke. Yang pertama, Pancasila sebagai bagian Pancasila hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Apa artinya?
Ya, oke. Nomor 1, Pancasila sebagai pandangan hidup. Buktimu. Anjali gue. Hidup. Online itu anak tanya terus apa lagi? Ya bisa nulis sih. Pancasila sebagai pandangan hidup Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Titik. Apa makna pernyataan tersebut? Pernyataan Tersebut. Kayak kecil kecilnya. Tersebut siapa? Ya, oke. 2. Apa yang dengan lembaga legislatif? yang dimaksud lembaga Bapak. 3. Betul baik. 3. Tuliskan tujuan negara Republik Indonesia. Tuliskan tujuan negara Indonesia seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Oke, dah. Ya, tolong untuk tugas 3 pertanyaan. Tulis apa lewat? Ya, bukan masing-masing. Ya, tidak di kelas ya. Iya, tidak di kelas. Tapi japri, ya. Jawabannya di japri ke Pak Guru. minggu depan. Ya, minggu depan. Ya, sebelum kamu juga boleh sampai akhir. Nanti saya juga ikut. Oke. IPA nanti jam 15. Aduh, ketimaning lah. Budi kumpulannya kapan? Ada. Apa masih? Oke.